Hey, selamat datang lagi di channel Konon Katanya. Oke sob, perkenalkan nama saya Muhammad Daus dan terima kasih sudah klik. Jangan lupa subscribe dan like video ini sob, supaya saya semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, kisah kali ini kisah tragedi yang dialami oleh mantan pramugari yang kita sebut saja namanya Mbak Vina sob. Cerita kali ini berawal ketika Mbak Vina sibuk dengan masa trainingnya menjadi pramugari, supaya Mbak Vina tidak kejauhan untuk pulang balik di masa trainingnya sob. Kebetulan di masa training Mbak Vina ini sontak berita di televisi di mana-mana ada kecelakaan pesawat yang terkenal pada masa itu sob. Kita sebut dengan pesawat dengan nomor 574. Sepulang training di malam hari, Mbak Vina beserta teman-temannya sedang makan malam di dekat kamar mes mereka sob. Sontak terdengar suara jeritan dan tangisan di sebuah kamar gak jauh dari kamar Mbak Vina ini, yang membuat mereka kaget dan saling bertatap mata seakan memberi kode, apakah kalian semuanya mendengar, tapi tanpa ada sedikit ucapan sob. Jadi sob, ada salah satu teman Mbak Vina yang kita sebut Mbak Kinan berkata bahwa mungkin ada salah satu penghuni yang masih bersedih karena tragedi pesawat 574 itu yang banyak menelan korban jiwa yang sangat mengerikan sob. Karena mendengar penjelasan itu, akhirnya mereka sedikit berpikir positif dan langsung bersiap ke kamar untuk tidur. Tetapi suara itu semakin jelas terdengar seperti tangisan dan jeritan yang sangat menyayat hati mereka. Singkat cerita sob, keesok harinya setelah pulang lagi dalam masa training, menjelang Isya, Mbak Vina dan teman-temannya kembali ke mes mereka dan seketika bersantai di ruang tamu sejenak sob. Kembali lagi suara semalam mereka dengar itu dengan tangisan dan jeritan lagi, tetapi ini semakin jelas sob, dan mereka memberanikan diri mengecek keadaan kamar itu untuk supaya memastikan apa yang terjadi dan sambil untuk mengobati rasa penasaran mereka sob. Belum sampai di kamar itu, mereka melihat seorang penjaga mes beserta pria tua sedang berjalan ke kamar tersebut. Semakin penasaran mereka dan mereka menanyakan kepada bapak kos tersebut sob, apa yang terjadi. Awalnya sob, bapak itu enggan untuk menceritakan karena takut tersebar kemana-mana. Tetapi dengan meyakini si bapak penjaga itu, akhirnya sang bapak mau menceritakannya sob. Lalu Mbak Vina bertanya, "Pak, ada apa sih?" Sontak bapak penjaga berkata, "Iya Neng, merinding saya." Dengan agak ragu si bapak bercerita. Lalu Mbak Vina bertanya lagi, "Ragu kenapa Pak?" Si bapak ini sob melihat ke kiri dan ke kanan seperti melihat situasi saat itu. Lalu dia berkata, "Tapi benar ya Neng, ini jangan sampai kemana-mana, apalagi sama wartawan." Dengan penasaran Mbak Vina mendesak sob, "Emang ada apa sih Pak?" Langsung si bapak ini menjawab dengan gugup, "Sebenarnya 2 hari ini mes kita diganggu oleh hantu Neng." Dengan kaget sob, Mbak Vina dan kawan-kawannya terdiam seketika. Dan Mbak Vina berkata, "Diganggu gimana Pak?" Jadi sang bapak menjelaskan, "Begini Neng, setelah info pesawat 574 itu terjatuh, saya langsung membersihkan kamar para pramugari yang menjadi korban itu. Lalu ada yang aneh dengan kamar itu Neng. Sekitaran kamar itu becek, padahal suasana cuaca di saat ini tidak ada hujan dan kamar pun tidak juga bocor." "Kok aneh ya Pak?" Sambil jidat yang berkerut, salah seorang teman Mbak Vina menyaut,
kata-kata itu. Lalu sang bapak melanjutkan, "Yang anehnya, Neng, kamar itu bau amis seperti bau aroma ikan busuk." Lalu Mbak Vina berkata, "Apakah ada bangkai, Pak?" Sang bapak berkata, "Saya udah cari di sekeliling kamar dan saya sudah bersihkan, tapi tidak ada apa-apa, Neng." Lalu teman Mbak Vina menyaut lagi, "Mungkin di atas genteng, Pak." Dan sang bapak juga menjawab, "Tidak mungkin, Neng, karena aromanya kuat di dalam kamar itu," sambil menunjuk kamar pramugari yang kecelakaan itu. Mereka bertanya lagi, "Jadi yang nangis itu siapa, Pak?" "Itu, Neng, ada pramugari yang kesurupan dan menangis dan menjerit-jerit." Lalu Mbak Vina berkata lagi, "Kesurupan gitu, Pak?" Sang bapak lalu menjawab, "Benar, Neng. Dia berteriak, 'Tolong, tolong, di sini gelap. Tolong kami takut. Tolong.' Jadi saya dengar gitu ya, takut, Neng. Makanya malam ini terjadi lagi. Jadi saya panggil Mbah Slamet, orang pintar di sini, Neng." Setelah itu, si bapak ini berpamitan sob untuk menemani Mbah Slamet tadi. Tidak berselang lama, beberapa waktu suara jeritan itu telah tiada sob, dan diiringi keluarnya bapak penjaga mes itu berserta Mbah Slamet. Ketika Mbah Slamet pulang, Mbak Vina dan teman-temannya bertanya lagi kepada penjaga mes itu, "Bagaimana, Pak? Apakah sudah siap? Benarkah ada hantu?" Lalu si bapak berkata, "Benar, Neng, arwah pramugari yang kecelakaan itu masih sering kembali ke sini untuk meminta tolong. Dan saya dipesani oleh Mbah Slamet untuk mempersiapkan baju satu set pramugari itu dan koper beserta bunga mawar merah ditaruh di atas kasurnya." Mbak Vina dan teman-teman langsung berpikir, apakah benar dengan begitu suara itu bakal tidak terdengar lagi? Dan keesok hariannya sob, sepulang training, Mbak Vina dan teman-teman berkumpul lagi sambil menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Sambil bercerita, Mbak Vina berkata kepada temannya, "Benar ya, kemauannya terpenuhi, tidak ada lagi suara jeritan." Terus sob, sontak teman Mbak Vina ini langsung menyaut, "Alah, itu cuman sugesti aja, dan paling bau aroma bangkai aja di atas genteng itu." Dan Mbak Vina hanya diam mendengar opini-opini yang mana benar antara perdebatan teman-temannya itu sob. Dan ada yang tidak terlupakan oleh Mbak Vina, yaitu ketika maskapai penerbangan tersebut dinyatakan bangkrut dan mes ditinggalkan begitu saja. Pada malam harinya, Mbak Vina melihat sosok pramugari yang memakai seragam maskapai tersebut sob, dengan berjalan pulang ke kamarnya itu dengan ciri-ciri rambut pendek dan jalan yang terseok-seok sob. Dan Mbak Vina berpikir, kenapa masih ada juga penampakan? Bukankah Mbak Slamet sudah memenuhi keinginan mereka? Dan di sini Mbak Vina membenarkan kata guru mengajinya sob, bahwa sebenarnya orang yang meninggal itu sudah berpulang. Hanya jin yang merupai mereka lah yang selalu mengganggu manusia. Oke sob, akhir dari cerita ini kita doakan korban dari pesawat itu semoga diterima Allah amal dan ibadah para korban tersebut sob. Oke sob, bye.